Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Jumat 26 Desember 2025. Sebelum kita mulai, gue mau ucapin selamat Natal dulu buat teman-teman yang merayakan. Semoga di momen Natal ini, damai sejahtera dan joyfulness bisa ada buat kita semua. Semoga kita bisa lebih bijak, disiplin risk management, dan juga profit konsisten ke depannya. Sekarang kita langsung ke pembahasan. Pasar finansial global menutup pekan Natal dengan catatan rekor baru. Meskipun volume perdagangan menipis, volatilitas di sektor teknologi dan data tenaga kerja US memberikan kejutan besar bagi para investor. Sekarang kita langsung masuk ke berita yang pertama. Indeks S&P 500 berhasil menembus rekor tertinggi di atas level 6.900. Dow Jones memimpin kenaikan sebesar 0,6% didorong oleh optimisme Santa Claus Rally dan daya tahan ekonomi US. Initial jobless claims turun ke angka 214.000, lebih rendah dari prediksi 224.000. Ini menunjukkan pasar tenaga kerja masih sangat solid. Akibat GDP Q3 yang tumbuh kuat di 4,3% dan pasar tenaga kerja yang ketat, probabilitas pemangkasan suku bunga pada Januari mendatang anjlok hingga sisa 13% aja nih. Di sisi lain, pemerintah US mencatatkan defisit anggaran sebesar 458 miliar US dollar hanya dalam 2 bulan pertama tahun fiskal 2026. Ini adalah defisit terbesar kedua dalam sejarah. Terus kita langsung lanjut ke berita berikutnya. Kabar mengenai akuisisi startup chip AI Grok senilai 20 miliar US dollar oleh Nvidia akhirnya diklarifikasi. Nvidia tidak membeli Grok, melainkan hanya melisensikan teknologinya untuk diintegrasikan ke produk masa depan, sementara Grok tetap berdiri independen. Saham Intel jatuh ke level terendah dalam 1 bulan setelah Nvidia dilaporkan menghentikan uji coba proses manufaktur 18A milik Intel. Sementara dari Nvidia berencana mengirimkan 40.000 hingga 80.000 chip H200 ke China pada pertengahan Februari 2026. Lalu dari CEO Jensen Huang juga dijadwalkan akan mengunjungi China pada Januari mendatang. Modul H200 untuk pasar China ini dibanderol seharga 1,4 juta yuan. Terus sekarang kita langsung lanjut ke berita berikutnya. Bank Sentral China, PBOC, dalam rapat terbarunya memutuskan untuk mempertahankan kebijakan moneter moderately loose. PBOC berkomitmen menjaga likuiditas tetap berlimpah dan meningkatkan dukungan untuk inovasi teknologi serta UKM. Mata uang yuan berhasil menembus level 7 per dolar untuk pertama kalinya sejak September 2024. Pasar bertaruh, PBOC akan membiarkan apresiasi bertahap untuk meningkatkan kepercayaan investor. Sementara itu, Kementerian Perdagangan China mendesak US untuk membatalkan tarif chip dan mengkoreksi laporan pertahanan yang dianggap mendistorsi kebijakan China. Terkait TikTok, pemerintah China berharap perusahaan dapat mencapai solusi yang menyeimbangkan kepentingan sekaligus mematuhi hukum yang berlaku. Terus kita lanjut ke berita dari Jepang. Gubernur Bank of Japan, Kazuo Ueda, memberikan sinyal hawkish dengan menyatakan bahwa BOJ kemungkinan akan terus menaikkan suku bunga jika proyeksi ekonomi tercapai. Ia mencatat inflasi mulai mendekati target 2% secara berkelanjutan yang didorong oleh kenaikan upah. Perdana Menteri Sanae Takaichi menegaskan komitmennya untuk mencapai keberlanjutan fiskal melalui siklus positif upah dan konsumsi. Jepang juga menyiapkan insentif pajak untuk belanja modal demi membangun supply chain kunci. Jadi kesimpulannya gimana nih? Pasar menutup tahun 2025 dengan sentimen risk-on yang kuat dari US, namun ketegangan teknologi antara US dan China tetap menjadi resiko utama di tahun 2026. Gold dan silver masih bertahan di area all-time high, seiring meningkatnya permintaan aset safe haven di tengah ketegangan geopolitik global. Terus sekarang kita lanjut ke Farsight. Nah, untuk Farsight dari Bitcoin ETF Flow, semenjak tanggal 18 Desember sampai 24 Desember ini ternyata outflow terus nih. Dan outflow-nya itu nggak kecil loh. Ini outflow-nya 3 digit semua, dari 161, 158, dan terakhir di 24 Desember itu 175,3 juta dolar. Ini menjelang Natal malah sesuai ya, warnanya itu merah semua gitu. Ini lumayan buruk buat market. Jadi bisa dibilang di bulan Desember ini, di akhir tahun 2025, pelaku ETF itu cenderung melakukan outflow. Ini kurang bagus ya buat market. Tapi menurut gue ini sangat wajar. Kenapa sangat wajar? Karena kalau misalnya di akhir tahun, di musim liburan, orang-orang, institusi itu pasti melakukan rebalancing terhadap aset beresiko yang mereka pegang. Jadi portofolionya itu kebanyakan di rebalancing untuk menyambut tahun 2026. Kayak gitu ya. Terus sekarang coba kita lihat ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum pun sama ya. Dari tanggal 18, 19, atau bahkan dari tanggal 11 ini, dari tanggal 11 sampai 19 ini outflow, walaupun yang 3 digit itu cuma ada 2 hari,
tapi 3 digitnya itu 200-an juta dolar ya. Terus di tanggal 22 Desember ini ada inflow, tapi infonya nggak 3 digit. Dilanjutin lagi sama outflow tanggal 23 sama 24 Desember. Ini buruk ya, buat ETF spot itu buruk dua-duanya dari Bitcoin, terus dari Ethereum juga, itu dua-duanya outflow. Outflow-nya itu lumayan besar ya, kalau misalnya ditotalin ini sih gede sih. Jadi for now gue ngelihatnya ini lumayan normal. Kenapa normal? Karena ini musim liburan gitu. Holiday season di US. Sama kayak istilah sell on May and go away. Nah, kalau misalnya kalian tahu sell on May and go away itu karena ada liburan musim panas gitu. Jadi karena ada summer holiday, orang-orang itu biasanya melikuidasi aset mereka untuk kayak pakai uangnya untuk melakukan liburan gitu. Kurang lebih konsepnya sama kayak Natalan, jadi kayak mereka melikuidasi aset mereka, jual aset berisiko mereka, dan dipakai duitnya untuk melakukan liburan atau rebalancing ke aset yang lebih safe haven, kayak gitu ya. Jadi normal-normal aja untuk akhir tahun seperti ini, karena di tahun-tahun sebelumnya juga sama, untuk Bitcoin itu pergerakannya cenderung flat gitu. Tapi tinggal kita lihat gimana kelanjutannya dari price action-nya ya. Nanti kita akan bahas ke price action, sekarang kita akan mulai dulu pembahasannya dari S&P 500 kali ya. Nah, untuk S&P 500, tutupan candle weekly kemarin itu ternyata bullish. Sesuai sama pembahasan kita yang lalu, karena waktu itu kita ngeliat di sini ada hammer bullish pattern. Nah, semenjak dia menciptakan candle seperti ini di time frame weekly, gue bilang kemarin, kemungkinan besar untuk minggu ini itu pergerakannya bakalan bullish. Dan ternyata beneran bullish ya. Dan bisa disimpulkan ternyata money flow itu masih masuk ke S&P 500. Kalau misalnya kita lihat ke emas, nah emas pun juga sama gitu. Ini tutupan candle yang sangat bullish. Kalau misalnya kita lihat secara daily, nah ini udah valid ya. Dia udah valid break of structure. Dan sesuai sama proyeksi kita ketika harganya masih di sini, gue bilang proyeksinya ada dua. Kemungkinan dia dari sini ke reject terus habis itu visit lagi ke demand 4 hour itu bisa. Tapi ternyata dia nggak butuh ya, dia nggak butuh koreksi sama sekali. Di sini langsung dibablas saja dan langsung menciptakan all time high baru. Dan secara tutupan daily di sini itu very bullish ya. Ini bisa dibilang breakout yang sangat confident gitu. Seperti itu ya. Jadi bisa dibilang money flow itu masih masuk banget ke emas dan juga stok US. Dan secara tutupan candle daily kemarin ini valid ya. Ini valid breakout. Kalau misalnya di daily itu dia beneran closing di atas all time high sebelumnya. High point di sini, high point di sini itu dibablas dua-duanya. Walaupun di sini kayak ada penurunan sedikit, tapi menurut gua ini nggak masalah gitu. Kalau misalnya kita lihat secara 4 hour, nah secara 4 hour dia udah valid break of structure ya. Jadi semenjak di sini nih, dia kan di sini bearish nih. Di sini dia bikin lower high, lower low, terus ternyata dia bikin higher high. Dan di sini gua ngelihatnya sih one push ya, kecuali di sini dia kayak ada pullback kecil, tapi ini bisa dibilang internal structure doang. Dan semenjak saat itu, semenjak di sini nih internal structure-nya back to bullish, dia langsung bikin higher high lagi. Dan higher high-nya ini lumayan signifikan. Kita tetap tandain di sini adalah demand 4 hour-nya karena di sini adalah pullback terakhir sebelum dia bikin higher high. Dan kalau misalnya kita lihat di daily lagi, nah di daily kan di sini kan valid nih. Dia valid break of structure. Jadi untuk demand daily-nya itu ada dua. Yang eksternal itu tetap di sini karena di sini adalah the lowest point sebelum dia break of structure. Tapi karena di sini ada pullback, gue tandain juga di sini demand daily di internalnya. Kayak gitu ya. Ini bagus untuk 2026 ada kemungkinan dia bisa creating all time high lagi, baru habis itu ada pullback ke sini itu sangat mungkin. Dan baru habis itu dia bisa ada pemantulan dari sini. Tinggal kita lihat gimana pergerakannya nanti di tahun 2026. Terus sekarang kita lihat ke 1 hour-nya. Nah, secara 1 hour di sini dia ada pullback kecil ya. Di sini pullback kecil, terus habis itu break of structure, di sini dia lack of volume, terus ternyata semenjak saat itu dia langsung breakout ke atas. Ini lumayan signifikan, tinggal kita lihat pergerakannya dari sini seperti apa. Kalau menurut gua dia masih ada chance dia melakukan kenaikan. Kalau misalnya dari sini pun dia ada konsolidasi atau misalnya dia koreksi dulu, mungkin dia bisa visit ke area demand 1 hour ini. Dan sangat mungkin kalau misalnya dari demand 1 hour ini ada pemantulan, kayak gitu ya. Tapi perlu diingat juga di sini di 1 hour itu tetap ya ada bull FEG di sini. Dia kenaikannya sangat signifikan sampai dia bikin bull FEG di sini di time frame 4 hour-nya. Dan perlu diingat juga di sini ada SNR. Karakteristiknya S&P 500 itu dia sering banget retest ke SNR untuk melanjutkan kenaikan. Jadi kalau misalnya dari sini nggak mampu nih, ini bisa jadi tempat likuiditasnya. Jadi kayak orang-orang yang ngelong terus pasang stop loss-nya di bawah sini, itu bisa diambil dulu stop loss-nya kayak stop loss Han gitu. Terus abis itu dia melanjutkan kenaikan kayak gini, ini juga bisa gitu.
Jadi proyeksinya mungkin aja kalau misalnya dia butuh untuk koreksi, dia bisa visit ke area SNR ini. Ini adalah area SNR yang di time frame kecil, di time frame 1 hour, dan sangat mungkin kalau misalnya di sini ada pemantulan ya. Karena karakteristiknya S&P 500 itu dia sangat respect sama yang namanya SNR gitu. Kayak misalnya, kalau misalnya kita lihat ke time frame yang lebih besar ya. Nah, misalnya di sini. Di sini kan all time high sebelumnya nih. Di sini all time high sebelumnya, terus habis itu dia ke reject, dia breakdown. Terus habis itu dia retestnya itu ke area SNR gitu. Di sini dia retest ke area SNR. Terus habis itu dia breakdown. Di sini dia breakout dari all time high. Terus habis itu dia retestnya kemana nih? Ke area SNR lagi gitu. Jadi sangat wajar kalau misalnya di sini dia breakout, misalnya nih dia breakout, terus habis itu dia retest lagi ke area SNR, itu sangat mungkin. Dan sangat mungkin juga kalau di time frame 1 hour, SNR ini bakalan di retest lagi, kayak gitu ya. Mungkin seperti itu untuk S&P 500. Sekarang kita akan langsung bahas ke Bitcoin Dominance. Nah, untuk Bitcoin Dominance, kita lihat di sini secara 1 hour di time frame kecil, dia habis break of structure ya. Di time frame 1 hour-nya dia habis breakout di sini, tapi habis itu dilanjutin sama penurunan nih. Ini bisa dibilang dia breakout-nya lumayan valid di time frame 1 hour, tapi di time frame 4 hour-nya, ini kayak nggak valid ya. Di sini memang di 4 hour-nya itu dia pullback, terus habis itu dia berusaha untuk break of structure. Tapi karena belum berhasil, ini ambigu nih, ini bisa jadi liquidity sweep atau bisa juga dia udah break of structure karena secara 1 hour dia udah valid closing di atas high point sebelumnya gitu. Jadi per sekarang kita wait and see aja dulu karena kita lihat di sini di internal structure-nya itu dia still bullish gitu. Di sini adalah demand 15 menitnya. Dan tinggal kita lihat kalau misalnya dia mau turun sampai sini, kita lihat reaksinya seperti apa. Kalau misalnya dia ada pemantulan dari demand 15 menit ini, berarti dia ada kemungkinan dia bisa break of structure secara time frame 4 hour. Karena kalau misalnya kita lihat secara 4 hour, actually Bitcoin Dominance itu bullish. Kenapa bullish? Karena di sini lihat dia bikin lower low, lower high, lower low, dan ketika di sini dia bikin higher high. Terus habis itu bikin higher low, higher high, higher low, dan sangat mungkin banget kalau misalnya di sini dia bikin higher low untuk bikin higher high lagi gitu. So tinggal kita lihat di sini dia mampu atau enggak untuk break of structure dari sini. Untuk demand 4 hour-nya masih sama letaknya di sini. Actually dia sebenarnya di sini ya untuk demand 4 hour-nya. Karena di sini adalah the lowest point sebelum dia break of structure, sebelum dia bikin higher high di sini gitu ya. Untuk level yang mungkin divisit adalah satu ini SNR minor karena di sini dia sempat menjadi support nih. Support, terus habis itu di sini menjadi resistance, dan sangat mungkin banget kalau misalnya di sini dia habis itu ke retest lagi dan menyebabkan ada rejection lagi dari sini, kayak gitu ya. Tinggal kita lihat reaksinya kalau misalnya dia sampai ke SNR minor ini gitu. Plus sebenarnya jaraknya deket ke SNR weekly ini karena kalau misalnya kita lihat secara time frame weekly, seperti yang gue udah bahas lama banget ya. Di sini semenjak Bitcoin Dominance itu nyampe ke sini, gue udah tandain SNR weekly ini. Karena di sini dia sempat menjadi resistance, menjadi support, dan kemungkinan besar di sini bisa menjadi resistance lagi, kayak gitu ya. Jadi tinggal kita lihat gimana reaksinya ketika Bitcoin Dominance itu sampai ke area SNR weekly ini lagi. Kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin Dominance. Sekarang kita akan langsung bahas ke Bitcoin ya. Karena di sini Bitcoinnya itu nggak ngikutin pergerakannya S&P 500 sama sekali nih. Bisa dilihat di sini. Memang di minggu lalu dia sama-sama kayak bikin bullish hammer pattern ya. Tapi pergerakan di minggu ini itu sama sekali nggak menunjukkan bullish-bullishnya gitu. Kalau misalnya kita lihat secara time frame daily, di sini dia cuman back and forth aja di candle bearish ini nih. Ini candle bearish terakhir dan semenjak 15 Desember which is sudah semingguan ya. Dia cuman bergerak di sini-sini aja gitu. Belum ada satu candle pun yang mampu untuk closing di atas high point candle daily ini ataupun di bawah low point candle ini. Plus sebenarnya ya di time frame 1 hour itu dia still bullish karena di sini kan adalah swing terakhir nih. Ini adalah swing terakhirnya semenjak tanggal 1 Desember ya. 1 Desember dia bikin swing ke atas. Terus habis itu ya dia cuman back and forth aja di situ. Jadi still consolidating, belum ada tanda-tanda dia reversal. Dan kalau misalnya kita lihat ke internalnya pun ya di sini dia kayak MSS2 bearish, terus habis itu dia bikin lower low, MSS2 bullish lagi, dan ya bisa dibilang dia masih nggak kemana-mana gitu. Pergerakannya masih very weak kalau misalnya dibandingin sama S&P 500 ataupun Nasdaq kayak gitu ya. Kalau di time frame weekly dia sebenarnya udah valid nyampe nih ke demand weekly ini. Tapi ya balik lagi ya, masih belum ada pemantulan sama sekali di sini gitu. Tapi tetap proyeksi gua masih sama seperti yang lalu-lalu. Kemungkinan besar dari sini dia bisa ada pemantulan. Kalau misalnya dia mantul, dia perlu banget untuk breakout dari 93.700-an. Kalau misalnya kita mau ngelihat dia itu bisa retest ke 100.000 ya.
Proyeksinya masih sama 100.000 karena di sini sempat menjadi support, resistance sangat mungkin terjadi di sini gitu. Tapi kita nggak tahu nih, dia bisa langsung retest ke sini atau enggak. Atau dia malah breakdown dulu dari sini, itu juga sangat mungkin untuk mengkonfirmasi kayak di time frame weekly-nya itu dia bisa MSS to bearish gitu. Dan tinggal kita lihat gimana reaksinya kalau misalnya dia udah sampai ke demand weekly ini lagi ya. Karena terakhir dia retest ke demand weekly itu di tanggal 21 November nih. Ini udah lama banget dan semenjak saat itu dia masih pergerakannya ya di sini-sini aja gitu. Batas atasnya 93.700 dan batas bawahnya di 80.500 gitu. Kalau misalnya dia breakdown dari sini, expecting dia bisa retest ke 74.500-an dan level ini sejalan ya sama SNR monthly yang ada di bawahnya gitu. Jadi sangat mungkin kalau misalnya dia breakdown dari sini ada pemantulan, tapi kita nggak tahu nih pemantulannya bisa sekencang apa karena ya bisa dibilang underperform kalau misalnya dibandingin sama stok US, terus juga gold, silver, ini lumayan mengkhawatirkan sih. Dan sejalan juga ya sama ETF flow-nya. Seperti yang kita bahas tadi, kebanyakan itu melakukan outflow menjelang akhir tahun, kayak gitu ya. So, sabar-sabar dulu, pergerakan-pergerakan seperti ini tuh sangat wajar di saat kondisi market itu lagi liburan, kayak gitu. Seperti itu ya untuk Bitcoin, terus sekarang kita lanjut ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum sendiri, dia ngikutin ya pergerakannya Bitcoin, karena di sini dia beneran masih konsolidasi aja ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ini adalah supply terakhirnya, dia berhasil bikin lower low di sini. Untuk supply terakhirnya ada di angka 3176 sampai 3126. Ini adalah supply internal terakhir dan semenjak saat itu dia bikin lower low. Di sini gue udah tandain juga. Di sini adalah area OTI-nya dan area OTI-nya ternyata sejalan sama SNR minor di time frame kecilnya. Di sini dia sempat menjadi resistance, menjadi support dan sangat mungkin kalau misalnya di sini menjadi resistance kayak gitu ya. So, tinggal kita lihat ke time frame yang lebih kecil lagi, karena di time frame 4 hour, even di time frame 4 hour itu dia cuman consolidating aja gitu. Coba kita lihat sekarang ke 1 hour-nya. Nah, secara 1 hour, kalau misalnya kita lihat secara 1 hour, ini tuh dia back to bearish lagi loh guys, di internalnya. Lihat di sini, dia kan berhasil bikin higher high nih di sini. Di sini dia bikin lower high, lower low, terus ternyata dia bikin higher high di sini. Dan sebelum dia bikin higher high kan dia bikin higher low dulu kan. Ini higher low terakhirnya dan ternyata dibablas lagi gitu. Dan semenjak saat itu, ya lihat, dia cuma konsolidasi aja nih di sini. Ini adalah zona konsolidasinya. Jadi pergerakannya itu masih back and forth aja. Ini semenjak kapan nih? Ini semenjak 23 Desember. Dan sekarang itu udah tanggal 26 gitu. Jadi udah 3 hari Ethereum itu pergerakannya di sini-sini aja gitu. Masih beneran sangat struggling untuk bergerak dari level ini ya. Jadi sangat wajar karena ya masih liburan juga. Untuk level penting yang perlu di breakout itu sebenarnya yang ini, karena ini adalah supply internalnya di angka 3001 sampai 3034. Tapi tetap jangan lupa untuk supply di atasnya juga masih sama gitu. Ini internal, ini jauh lebih internal lagi gitu. Seperti itu ya. So overall untuk kesimpulannya di Ethereum masih lack of volume sama kayak Bitcoin juga lack of volume, jadi waspada ya, waspada untuk pergerakan-pergerakan sweep atas sweep bawah di cryptocurrency gitu. Kayak gitu ya, untuk level penguatan pertama yang waktu itu gue bahas di 3306 sampai 3407 itu udah tercapai di sini. Dia udah pernah sampai ke retest dan habis itu breakdown, itu sangat wajar ya. Karena di sini dia sempat menjadi support dan sangat mungkin kalau misalnya di sini menjadi resistance gitu. Cuman ya kabar buruknya, dia jadinya nggak sampai ke supply 4 hour ini. Dan waktu itu gue juga udah sempat bilang ya, di sini adalah area yang bagus untuk melakukan penjualan, bukan melakukan pembelian. Dan di sini pun gue udah trimming barang ya. Di sini gue trimming barang. Tapi sebenarnya masih ada chance dia bisa sampai ke supply 4 hour ini. Tapi probabilitasnya itu menurun. Karena kalau misalnya kita lihat di time frame kecilnya, dia still very bearish gitu. Plus dia kayak lack of volume, jadi kayak kita nggak bisa expect dia bisa sampai kemana-mana dalam waktu cepet gitu. Jadi paling kita pantau aja pergerakannya seperti apa. Untuk pergerakan besarnya, gue expect-nya ada di tahun 2026 ya. Karena masih liburan, orang-orang tuh masih belum tertarik untuk transaksi di market crypto, kayak gitu. Seperti itu untuk Ethereum. Sekarang kita akan langsung bahas ke Sui kali ya. Karena di kolom komentar ada yang bilang nih, Sui itu layer 1 yang paling rame gitu. Jadinya gue penasaran gitu, gue pengen lihat price action-nya Sui itu seperti apa. Oke, sekarang kita akan langsung bahas ke Sui dari time frame weekly dulu kali ya. Di time frame weekly-nya, di sini obviously dia bullish ya, karena dia bikin high, higher low, terus higher high. Ini higher high-nya very impulsif, jadi bisa dibilang dia one push ke atas, dan per sekarang dia lagi pullback gitu. Untuk demand weekly-nya ada di sini.
di 0,78 sampai 0,46 dan area OTI-nya ada di sini. Ada di 1,17 sampai 0,77. Jadi tinggal kita tunggu pergerakan berikutnya seperti apa. Cuman kabar buruknya di time frame weekly, di sini kan dia sempat menjadi support nih, support. Dan di sini dia ke reject sebagai resistance. Ini yang gue takutin ya. SNR itu sangat powerful di time frame yang besar gitu. Dan jadinya di sini sangat wajar kalau misalnya ke reject terus untuk bikin lower low itu sangat wajar gitu. Kayak gitu ya. So be careful kalau misalnya kalian punya barang di SUI, boleh melakukan cut loss kalau misalnya udah ada closing candle mungkin secara time frame daily di bawah 1,3 karena chance dia bikin lower low itu sangat besar gitu ya. Coba sekarang kita lihat ke time frame daily-nya. Nah, untuk time frame daily ini adalah swing terakhirnya. Ini pullback kecil di internal tapi tetap gua tandain ini supply daily-nya karena pergerakannya itu impulsif. Untuk supply daily-nya ada di angka 2,23 sampai 2,11 dan dia belum sampai nih ke supply daily, dia udah ada rejection dari SNR ini gitu. Per sekarang dia masih consolidating dan sebenarnya ada kabar baik di SUI. Di 4 hour-nya dia back to bullish semenjak di sini nih. Dia bikin lower high di internalnya, terus habis itu bikin lower low, terus habis itu dia berhasil breakout nih. Ini valid breakout. Dia udah breakout di sini, terus ternyata dia koreksi lagi. Koreksinya lumayan dalam ya, ini lumayan dalam bahkan dia sampai lagi ke demand 4 hour ini. Dan waktu itu gue proyeksiin dia mungkin aja untuk retest lagi ke area OTI. Pas lagi pergerakannya itu masih di sini-sini, gue lupa. Gue proyeksiin dia bisa mantul dari area OTI ini. Beneran ada pemantulan, tapi kecil banget ya. Ini kayak buyersnya itu beneran kayak kecil banget gitu. Jadi orang-orang yang beli di sini yang mampu membuat 4 hour-nya itu back to bullish, itu kayak nggak memberikan reaksi apa-apa lagi di sini. Kecuali di sini ya, dia ngasih reaksi dikit, tapi habis itu ke reject lagi dari supply internal yang ada di sini. So be careful, untuk SUI itu masih tertekan, expecting dalam waktu dekat dia cuman back and forth lagi, mungkin back and forth untuk menentukan nih, arah pergerakan berikutnya itu mau kemana. Kita baru tahu dia itu mau bullish atau enggak, kalau misalnya dia berhasil breakout dari sini, ataupun breakdown dari sini, gitu. Jadi untuk skenario-nya ada dua ya, either dia bisa breakout, kalau misalnya dia berhasil untuk take out supply internal ini, atau malah dia bisa breakdown dari sini kalau misalnya dia breakdown dari demand 4 hour ini. Dan perlu sangat hati-hati kalau misalnya dia breakdown dari demand 4 hour ini, karena di sini sempat menjadi support, kalau misalnya dia breakdown, ya otomatis dia mau bikin lower low dari pergerakan ini, kayak gitu ya. Seperti itu, per sekarang dia masih konsolidasi aja, pergerakannya sama persis sama Bitcoin, very boring, dan ya sama kayak altcoins lainnya, pergerakannya itu sama-sama masih sideways saja, kayak gitu. Kalau dari time frame besar ya kabar bagusnya dia bullish, walaupun di sini dia bikin low, lower high, lower low, tapi dia tetap struktur utamanya bullish, tapi ya struktur internalnya bearish, gitu ya. Mungkin seperti itu. Kalau misalnya kalian mau cicil beli, mungkin pertimbangkan untuk cicil belinya itu di demand weekly ini. Jangan beli sekarang karena masih belum ada tanda-tanda penguatan sama sekali, atau minim-minim tunggu di area OTI ini, atau tunggu dia bisa breakout dari supply internal ini gitu. Kecuali dia bikin lower low lagi, supply internalnya itu bisa kita pindahin ke sini ya, kayak gitu. Kalau misalnya di internalnya dia bisa back to bullish, nah itu tanda yang bagus, artinya buyers itu ngasih konfirmasi nih. Kayak misalnya di sini nih, ini aja buyers ngasih konfirmasi tapi ternyata dibawa turun lagi, jadi hati-hati ya. Pergerakan lack of volume itu banyak fake moves-nya kayak gini gitu. Mungkin seperti itu untuk pembahasan hari ini, so kesimpulannya, kita perlu tunggu lagi ya. Perlu tunggu lagi di momen Natal seperti ini ya, orang-orang masih pada liburan, terutama yang ada di US gitu. Mereka lagi pada liburan, nggak ada yang fokusnya itu ke market, mereka fokusnya ke kumpul-kumpul keluarga, ke jalan-jalan, kayak gitu. So, per sekarang mungkin kita tunggu aja di tahun 2026 seperti apa. Mungkin sekarang adalah waktu yang bagus untuk start belajar, untuk start perbanyak ilmu, supaya nanti di tahun 2026 kita udah siap perang lagi nih. Udah siap perang, kita mau tentuin nih, kita mau long atau mau short, terus secara bias seperti apa, secara struktur seperti apa, supaya nanti pada saat waktunya pas, nah kita bisa invest dengan ilmu yang udah kita pelajari gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian boleh tanya lagi ke kolom komentar. Mungkin ada altcoins yang mungkin kalian mau bahas, atau mungkin kalian nyangkut, bingung nih mesti diapain. Boleh tanya-tanya aja. Tapi balik lagi, disclaimer on, gue bukan penasehat keuangan. Seluruh keputusan investasi yang kalian lakukan, gue nggak bertanggung jawab atas keuntungan ataupun kerugian yang timbul dari keputusan investasi kalian. Kurang lebih seperti itu, not financial advice, do your own research. So, that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar.
Saya akan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. Merry Christmas, God bless you all, and see you guys in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.